الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أشرف القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa mendawamkan, melazimkan lisan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, kita akan mendapatkan naungan, mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa benarlah kita ini adalah merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup jauh setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ayuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, bil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita berusaha, berupaya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu dalam setiap langkah gerak kehidupan kita. Takwa yang bukan hanya sebatas ucapan lisan semata, tapi takwa yang dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takwa adalah merupakan wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib telah membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah? Walau anna ahlul qura, apabila penduduk satu negeri, apabila penduduk satu tempat, satu kampung, satu negara, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, akan dibukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi bahwa
Keberkahan itu bukan terikat dengan jumlah. Keberkahan itu tidak dilihat dari jumlah harta yang kita miliki hari ini. Keberkahan itu tidak dilihat dari seberapa banyak rupiah yang hari ini kita simpan. Keberkahan tidak dilihat dari seberapa lebar ladang kebun kita, seberapa banyak usaha kita. Tapi keberkahan itu tolak ukurnya nanti akan sama-sama kita lihat. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpedoman dari ayat yang baru saja khatib baca tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dua jalan. Dua jalan ini harus kita tempuh apabila kita ingin mendapatkan keberkahan. Jalan pertama kata Allah, amanu, beriman. Ini jalan yang pertama. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu terpatri dia di hati, dinyatakan dalam hati, yakin kita, bukan saja ainul yakin, tapi hakul yakin kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Itu dia. Yakin, seyakin-yakinnya kita bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang harus kita ibadati. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu dia iman. Dan ini adalah jalan pertama yang harus ditempuh oleh kita semua jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kedua yang sudah Allah sediakan. Jalan yang pertama iman, jalan yang kedua takwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Tunduk dan patuh kita melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Allah suruh kita rukuk, kita rukuk. Allah suruh kita sujud, kita sujud. Allah suruh perintah, laksanakan perintahnya, kita kerjakan. Sami'na wa ata'na. Tidak ada konsep melawan perintah Allah. Sehebat apapun kita hari ini, mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia anggota dewan, mau dia banyak duit, apabila berhadapan dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya ikuti. Bukan sebaliknya, bukan sami'na wa asaina. Saya dengar, saya ingkari. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, jalan yang kedua adalah takwa. Kerjakan apa yang sudah Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Ini dua jalan, dua cara yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan keberkahan itu sendiri. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang barangkali hafal di lisan kita. Tatkala kita mau santap makanan, tatkala kita mau makan, doa ini selalu kita ucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini doa yang selalu dibaca tatkala kita mau makan. Apa kita minta? Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami, keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan dari rezeki. Dari rezeki yang akan kami makan ini. Kita minta berkah dari apa yang sudah kita makan hari ini. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya garis bawahi bahwa yang namanya keberkahan itu tidak dilihat dari jumlah. Ya. Keberkahan itu tidak dilihat dari seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi jabatan kita. Tapi keberkahan itu indikatornya cuma dua. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Keberkahan itu indikatornya cuma dua, ciri-cirinya cuma dua. Apa itu? Keberkahan itu kepada Allah kita taat, kepada manusia kita bermanfaat. Itulah dia yang namanya keberkahan. Jika hari ini kita banyak duit, kita banyak harta, kita punya jabatan, tapi itu semua tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Itu harta, itu jabatan tidak berkah.
Tapi sebaliknya, jika hari ini kita diberikan kekayaan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rumah, diberikan kendaraan, kita diberikan kemudahan, jabatan misalnya, tapi itu semua mampu kita gunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia harta, itulah dia jabatan yang barokah hari ini. Itu yang pertama. Berkah kepada Allah kita taat, kepada manusia kita bermanfaat. Banyak orang hari ini dengan Allah dia taat, rajin ibadah, karena dia banyak uang, dia mampu bangun masjid dengan harga yang luar biasa fantastis. Karena dia banyak uang, dia punya tanah, dia bangun masjid miliaran rupiah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, setelah masjid dia bangun, kakinya berat untuk hadir di rumah Allah. Dan keberkahan itu kepada Allah dia taat, kepada manusia dia bermanfaat. Hari ini banyak di antara saudara-saudara kita, mohon maaf, bolak-balik berangkat umrah dengan alasan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada anak yatim, ada fuqara wal masakin yang tinggal di dekat rumahnya, tak mampu tersantuni. Padahal dia ahli ibadah, rajin salat berjamaah, dia mulai tahajud, puasa dan sebagainya, berangkat umrah haji bolak-balik. Tapi ada anak yatim, ada fuqara wal masakin, ada pembangunan rumah ibadah, beratkan tangannya untuk mengeluarkan uang dari kantongnya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikator yang kedua yang dikatakan barokah itu adalah kepada manusia kita bermanfaat. Satu ilustrasi terakhir barangkali, jika kita ingin melihat keberkahan itu, sederhana saja. Kita lihat pohon pisang misalnya. Pohon pisang yang kita tanam barangkali di dekat rumah kita, dia tidak akan mau mati sebelum dia menghasilkan buah untuk orang yang dia tanam, yang menanamnya. Jika ada pohon pisang yang dekat rumah kita, kita ambil barang, kita potong pisangnya. Dia hari ini kita potong, besok dia akan bertunas kembali. Kita tanam, kita potong, dia bertunas lagi, kita potong, dia bertunas lagi. Kenapa? Karena pisang berikrar pada dirinya, aku tidak akan mati sebelum aku menghasilkan buah untuk orang yang menanam aku.